Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah dimensi 3. Dimensi 3 itu pasti akan keluar di potensi kognitif untuk SNBT 2023. Oleh karena itu harus paham dan harus bisa. Untuk video sebelumnya sudah ada diagram Venn, ada matrik, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Ya, semuanya sudah lengkap di channel Kim Ude. Silakan dipelajari supaya apa? Supaya teman-teman lebih siap. Karena ujian pada SNBT 2023 itu hanya TPS saja. Ingat-ingat, hanya TPS yang terdiri dari 4, yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Untuk TKA, Soshum, dan TKA Saintek tidak keluar. Oleh karena itu, mulai dari sekarang harus paham tentang TPS ya. Oke, seperti biasa sebelum saya mulai, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Oke, kita mulai dimensi 3. Apa saja yang harus dipelajari pada dimensi 3? Yang pertama, teman-teman harus paham antara jarak titik ke titik ya. Oke, saya tulis di sini. Yang pertama harus paham adalah jarak suatu titik ke titik. Oke. Nanti ada suatu titik ke garis ya. Jadi macam-macam. Nah, untuk jarak titik ke titik ini, misalkan ini saya ibaratkan ini titik A. Ini titik A. Yang ini adalah titik B. Misalkan gitu. Berarti nanti ini ada ruas garis yang kita hitung jaraknya berapa. Apa maksudnya jarak titik A ke titik B? Berarti jarak suatu titik A ke B, titik A ke B adalah penghubung terpendek. Ini merupakan penghubung terpendek. Atau bisa jadi terpendek antara apa? Antara A dan B. Atau bisa kita sebut ini adalah ruas garis AB. Atau kita sebut dengan namanya ruas garis AB. Oke. Dari sini nanti kita akan mengenal, yaitu ada namanya diagonal sisi dan ada namanya diagonal ruang ya. Nah, dari sini kita akan mengenal diagonal sisi yang dirumuskan A akar 2. A itu berupa jumlah ruas garisnya. Kemudian ada sisi. Kok sisa ya? Sisi. Kemudian ada namanya diagonal ruang. Diagonal ruang. Rumusnya adalah A akar 3. Ini dari mana A akar 2 sama A akar 3? Ini dari rumus Pitagoras. Berarti rumus yang digunakan nanti adalah rumus Pitagoras. Oke, masih ingat mencari rumus Pitagoras, mencari sisi miring ya, seperti ini misalkan. Ini A, ini B, ini C. Perlu diingatkan kembali. Nah, mencari C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, rumus Pitagoras jangan lupa. Misalkan ya, ini saya buatkan contoh. Misalkan, oke. Sorry, ini sisinya sama ya. Saya buatkan sama ini. Sorry, ini bukan persegi panjang, tapi ini anggaplah persegi ya. Ini 6, ini 6. Nah, ini misalkan jaraknya antara X, ini Y. Oke. Berarti ini adalah diagonal sisi. Maka kalau kita mencari XY, mencari jarak XY ini, oke, berarti nanti akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar, ini 36 ditambah 36, ini bisa saya tulis sama dengan
36 dikali 2. Akar dari 36 adalah 6, berarti 6 akar 2. Yang disebut dengan namanya diagonal sisi. Nah, ini namanya diagonal sisi. Diagonal sisi. Oke, seperti itu. Kalau nanti model soalnya itu pakai seperti ini contoh soalnya. Contoh soal. Oke. Jarak, ya misalkan ya, pada kubus ABCDEFG, gitu biasanya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk. Nah, dengan panjang rusuk, misalkan saya buat 4 cm. Yang ditanyakan jarak titik. Nah, ini. Jarak titik A ke H adalah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Lah, gimana teman-teman mengerjakan? Logikanya maka teman-teman harus bisa membuat kubusnya itu ya, supaya bisa tahu A ke H itu termasuk ruas garis apa gitu ya. Oke, berarti kita buatkan kubus. Oke. Oke, kita tulis apa saja di situ. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang diminta adalah titik A ke H. Berarti yang kita lihat di sini adalah ini teman-teman semua. A ke H. Jadi ini A ke H. Inilah yang diminta. Nah, berapakah garis A ke H? Dapat kita simpulkan di sini, maka bisa kita tulis di sini, slide gini. Ini siku-siku di sini. Siku-sikunya di D ya. Nah, ini D, ini A, ini H. Ingat tadi panjang rusuknya adalah 4 cm, berarti ini 4, sini juga 4. Maka bisa kita simpulkan di sini jarak titik A ke H itu merupakan diagonal sisi. Diagonal sisi ya. Berarti jawabannya berapa di sini? Jelas jarak titik A ke H adalah 4 akar 2. Nah, kita kembalikan ke rumus seperti rumus Pythagoras tadi. Berarti jawabannya jarak titik ke A ke H adalah ini sama dengan diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Seperti itu teman-teman semua. Ini sudah paham sekarang jarak titik ke titik. Berikutnya itu harus paham juga antara yaitu menghitung jarak titik ke garis. Ya, setelah paham jarak titik ke titik, berikutnya adalah jarak titik ke garis. Semuanya kalau sudutnya siku-siku maka boleh pakai rumus Pythagoras. Kalau tidak siku-siku maka pakai rumus luasnya segitiga, setengah alas kali tinggi bisa. Nah, kalau misalkan konsepnya seperti ini ada suatu titik A misalkan ya. Kemudian ini ada suatu garis. Nah, ini garis, anggaplah garis G. Garis G. Oke, maka jarak titik A ke garis itu saya tulis adalah langsung kita mainkan ke bawah sini. Nah, ini harus siku-siku ya, siku-siku. Nah, siku-siku ini adalah titik A aksen misalkan. Berarti A ke A aksen, A ke A aksen ini adalah jarak titik ke garis. Jadi A ke A aksen merupakan jarak titik ke suatu garis G. Seperti itu. Berarti kesimpulannya apa konsepnya? Jarak titik ke garis G ini merupakan garis terpendek yang menghubungkan titik A ke ke garis G. Berarti merupakan garis terpendek yang menghubungkan antara titik A ke garis G.
Garis terpendek tersebut diperoleh dengan cara titik A diproyeksikan atau dicerminkan tegak lurus. Ya, ini tegak lurus berarti siku-siku ya. Sehingga menghasilkan nanti bayangan dari A aksen. Logikanya seperti itu. Oke, jadi jarak titik ke garis ini dibuat seperti ini, yaitu tegak lurus ke garis tersebut. Contohnya supaya paham, langsung kita ke contoh soal saja ya, supaya paham. Contoh soal. Oke. Jika kubus ABCDEF, ini yang sering keluar seperti itu memang, sebuah kubus, jika kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi saya pakai di situ adalah 10 cm ya, 10 cm. Maka jarak titik H ke garis AC adalah berapa sentimeter? Oke, ingat di sini pertanyaannya adalah jika kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 10 cm, maka jarak titik H ke garis AC adalah berapa? Oke, seperti biasa solusinya kita gambar dulu gambar kubusnya supaya nanti paham. Oke, kita gambar dulu. Oke, di situ ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang diminta adalah jarak titik H ke garis AC. Jarak titik H ke garis AC. Berarti di sini kalau kita lihat ada garis AC. Oke, ada titik H ke garis AC. Berarti kalau kita buat seperti ini, maka kita bisa taruh ke bawah. Oke. Berarti bisa kita hitung di sini nanti. Nah, kita mainkan di sini, yaitu ini saya tulis titik M ya, titik M. Nah, ini bisa kita mainkan di sini serit gini. Berarti ini kita tulis ada titik siku-sikunya di sini. Kita tulis gini, Pitagoras. Oke, siku-siku. Berarti ini ada H, ini ada M, ini ada A. Oke, ingat ini adalah diagonal sisi, ya diagonal sisi. Nah, karena dia panjang sisinya 10, berarti ini adalah 10 akar 2. Oke, kemudian di sini juga diagonal sisi, karena dia separuhnya A ke M separuh dari M ke C, maka ini adalah separuh dari 10 akar 2, berarti ini 5 akar 2. Nah, seperti itu teman-teman semua. Oke, baru kita cari H dengan M pakai rumus Pitagoras, berarti ini sisi miring. Yang kita cari sisi tegak, berarti H ke M ini rumusnya adalah akar 10 akar 2 kuadrat dikurangi 5 akar 2 kuadrat. Seperti itu teman-teman semua. Oke, 10 kuadrat 100 dikali 2 berarti ini 200 dikurangi 5 kuadrat 25 kali 2 berarti berapa? 50 ya. Berarti rumusnya adalah akar dari 150. Oke, atau saya tulis di sini adalah boleh ini 25 dikali 6. Akarnya 25 berarti berapa? 5 akar 6. Nah, seperti itu teman-teman semua. Inilah jawabannya, yaitu 5 akar 6. Agak sulit sekarang kalau seandainya tidak siku-siku gimana? Misalkan ini contoh yang pertama ya. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada soal seperti ini. Jika kubus
kubus. Sama A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang sisi itu adalah 9 cm. 9 cm. Maka jarak apa di situ? Titik H. Titik H ke garis DF adalah berapa? Adalah berapa sentimeter? Oke, langkah pertama solusinya seperti biasa kita gambar supaya tahu yang dicari itu yang mana ya. Kita tulis di sini gambar kubusnya. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, yang diminta adalah jarak titik H ke garis DF. DF itu ini ya. Nah, ini DF. Berarti kalau kita buat di sini, ini ada H dengan F. Ini ya, H dengan F, kemudian ini ada H sama D ya, H sama D. Oke, ini ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada sisinya dia sendiri. Berarti kalau saya tulis di sini, saya tuliskan ini H, ini F, ini D gitu. Seperti ini. Oke, yang ini adalah yang diminta adalah ini ya. Seperti ini. Tapi ini tidak di tengah-tengah ya. Berarti kita nggak tahu ini berapa, maka nanti kita pakai perbandingan luas segitiga aja ya. Berarti ini karena pakai 9, karena dia diagonal sisi, berarti ini 9 akar 2. Yang ini diagonal sisinya sendiri yaitu 9. Yang ini diagonal ruang 9 akar 3. Oke. Berarti ini kita cari pakai perbandingan luas segitiga. Ada luas segitiga yang pertama, ada luas segitiga yang kedua. Sama aja. Berarti kita pakai luas segitiga yang satu harus sama dengan luas segitiga yang lain. Sekarang kita pakai luas segitiga yang ini ya, setengah alas dikali tingginya ini. Oke, berarti luasnya ini adalah setengah, alasnya 9, misalkan gitu, dikali 9 akar 2, sama dengan yang ini kita pakai tinggi mencari tinggi ini tingginya, alasnya kita pakai ini, berarti setengah juga, alasnya adalah 9 kali akar 3, tingginya yang kita cari, T-nya ini yang kita cari, gitu teman-teman semua. Kemudian kita coret, ini kita coret, ini kita coret, ya. Kemudian 9-nya ini salah satu kita coret ya, kita coret, ini kita coret. Berarti tinggal apa? Mencari T-nya sama dengan 9 akar 2 dibagi akar 3. Oke, kita rasionalkan, kemudian kita kalikan dengan akar 3 ya, 9 akar 2 per akar 3, ini kita kalikan akar 3 per akar 3. Berarti nanti hasilnya sama dengan 9 per 3 akar 2 kali 3, 6. 9 bagi 3 berarti hasil akhirnya adalah 3 akar 6. Nah, seperti itu teman-teman semua ya, untuk mengerjakan soal-soal dimensi 3, baik itu jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis. Soal yang sering keluar adalah soal kubus ya, soal kubus itu yang sering keluar. Oke, semoga paham dengan materi dimensi 3 dan contoh soalnya. Nanti kalau ada soal model seperti ini, teman-teman sudah bisa mengerjakan dan hasilnya benar. Oke, semangat belajar ya. Salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.